Dampak hal sepele bisa mengakibatkan keluar budget sekitar 1 jutaan di motor CBR K56. Kamu yang punya motor CBR K56 wajib tonton video ini sampai beres karena video ini sangat penting banget. Oke, di video kali ini saya kedatangan motor Honda CBR K56 dengan kendala mogok total. Saat di starter hanya bunyi cetak-cetak saja seperti ngelos. Sudah bisa dipastikan kerusakannya pada mesinnya. Jadi langsung saja kita bongkar per mesin kita turunkan, kita cek satu persatu. Kerusakan pertama sudah terlihat, rantai ketengnya udah nggak pas ke bagian gigi sentriknya, bisa menyebabkan motor ini jebol juga sih kalau ketengnya seperti ini. Dan benda ini juga yang bisa menyebabkan motor ini jajan sekitar 1 jutaan, udah ambles parah. Kondisi payung klep udah pasti diganti, nggak bisa diakalin kalau seperti ini kondisinya. Dan penyebab klep jadi seperti ini adalah bersentuhan dengan pistonnya. Jadi langsung saja kita bongkar bagian blok magnetnya ini menggunakan kunci T8. Semuanya bautnya kita lepaskan dan blok magnetnya juga kita lepaskan. Mur 17 ini kita lepaskan dan kita buka magnetnya menggunakan tracker Karisma ya, sama trackernya guys. Kita dorong saja menggunakan impact, kita lepaskan gigi starter, rantai keteng kita lepaskan. Kondisi rantai keteng sudah seperti ini menyebabkan loncat di gigi sintrik guys. Dan usahakan ketika mengganti rantai keteng motor K56 atau Sonic atau apalah tipe seperti ini, usahakan gantinya dengan original. Jangan menggunakan yang KW, nggak bakalan bener sampai kapanpun juga. Tetapi lumayan agak sedikit mahal guys kalau original. Gak apa-apa, yang penting kuat dan tahan lama saja. Kita rakit kembali saja bagian magnet dan gigi starternya. Kita pasangkan magnet dan mur 17-nya. Langsung saja dikencangkan menggunakan mata sok dan impact secukupnya saja. Dan gigi starter penghubung ke dinamonya kita pasang juga lur. Berhubung packingnya lupa beli, kita kasih lem saja, lem tribon yang silen. Tenang, pasti aman, tidak akan bocor-bocor kalau menggunakan lem tribon yang silen seperti itu guys. Aman-aman saja. Pasang kembali bautnya satu persatu dan kencangkan. Tonjokan ketang kita gunakan dari Honda Beat yang original, harganya lebih murah. Packing head kita gunakan original juga. Untuk perakitan dan setel SIM-nya kita lanjut di part 2. Settingan SIM klep anti ngempos motor CBR K56 jangan sampai salah, bisa-bisa motornya jadi tidak bertenaga. Oke teman-teman, ini video kelanjutan yang tadi ya. Untuk klep kita gunakan dari NPP. Oke, kita langsung skir saja klepnya ke empat-empatnya bertujuan agar tidak ada kebocoran. Skir klep sudah beres. Kita ganti seal klepnya dengan merek yang sama juga. Nyari ori itu susah guys, payung klepnya. Jadi kita gunakan NPP saja. Kita pasang per klep dan retainernya dan kuku klepnya ke empat-empatnya. Langsung saja semuanya ya. Langkah pertama untuk settingan SIM klepnya, kita pasang SIM klepnya bagian in terlebih dahulu. Semuanya kita pasang saja. Kita kasih pelumasan menggunakan oli yang baru ya untuk bagian headnya, dan kita pasang noken asnya teman-teman. Kita pasang juga penutupnya ini kedua-duanya, jangan sampai terbalik. Lumayan agak ribet guys setting SIM klep motor DOHC seperti ini, jadi disimak baik-baik. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya kalian simpan video ini dan bagikan juga ke teman-teman kalian agar bermanfaat juga bagi orang lain. Dan jika bermanfaat, kalian bisa ikuti saja channel ini. Setelah kedua tutupnya sudah terpasang, kita pasang bautnya satu persatu dan kencangkan juga. Baut sudah dipasang dan posisi noken as sudah top. Kita coba menggunakan puller 0,15. Kita masukkan yang ini longgar banget. Dan kita lihat dari dekat, asli longgar banget. Kita coba 0,20. Kita masukkan ke yang tadi dan ternyata sangat pas banget. Oke, dan kita coba yang sebelahnya apakah masuk atau tidak di 0,15 dulu ya. Nah ini nih guys. Aduh, dan ternyata tidak masuk guys. 0,15 juga.
harus melakukan perubahan di bagian yang sebelah kiri ini. Dan kita akan buat kedua-duanya sangat pas di 0,15 bagian clap in. Di bagian yang tadi yang 0,20 itu pas kita ganjal seperti biasa menggunakan puller 0,5. Jadi nanti pas di bagian pullernya 0,15. Untuk pengganjalannya kita simpan di bawah SIM klep. Tenang-tenang saja, cara ini sangat aman banget. Kita pukul menggunakan kunci T agar benar-benar pas ya besti. Dan yang sebelah ini kita lepaskan, kita akan papas. Diperhatikan saja nanti cara pemapasan yang paling benar. Oke teman-teman, kita sediakan saja kayu sedikit saja seperti ini. Kita simpan sim-simannya di atas kayu, lalu kita pukul sampai masuk ke kayunya. Dan kita gunakan amplas dan kaca. Terus saja kita gosok-gosok seperti ini. Kalau menggunakan gerinda juga bisa, tetapi lebih aman menggunakan cara ini. Kalau menggunakan gerinda itu ada resiko kebablasan. Nanti harus ganjal lagi. Oke, kita coba saja langsung kita pasang ke motornya atau ke headnya. Sorry salah. Kita pasang kembali penutupnya dan untuk noken asnya juga dan bautnya kita kencangkan. Dan tidak disangka-sangka hasilnya sangat pas banget dan presisi. Kita pasang atau kita coba menggunakan puller yang tadi 0,15. Kalau pas menggunakan puller 0,15 seperti ini, alhasil motor pun suaranya pasti jadi lebih adem dan tenaganya jadi lebih maksimal. Namun prosesnya saja bikin ribet, tetapi tidak apa-apa, yang penting hasilnya mantap banget. Kita coba bagian yang ek ya. Oke, SIM klep yang bagian ek kita pasang kedua-duanya. Langsung saja pelatuknya kita pasang dan noken asnya juga kita pasang. Dan tutup noken asnya juga kita pasang kedua-duanya dan bautnya satu persatu kita pasang dan kencangkan. Noken as bagian X sudah top juga. Kita gunakan puller ukuran 0,20. Kita coba yang ini dan hasilnya sangat pas banget. Udah jangan dirubah ya kalau misalkan udah pas banget. Tujuan saya bagian X akan saya kasih 0,20. Ini udah sama ya. Kiri kanan bagian SIM-nya itu udah sama banget. Terlihat pas banget, tidak seret dan tidak longgar juga. Sangat pas banget. Presisi guys. Udah tidak perlu dirubah. Oke teman-teman, untuk pemasangan ke motornya kita lanjut di part 3. Kalau dibikin satu video itu panjang banget. Dan koreksi di kolom komentar jika ada kesalahan di video ini. Melenceng satu gigi saja motor CB K56 ini bisa turun mesin lagi. Pemula wajib tonton video ini sampai beres karena penting banget. Pertama-tama untuk pemasangan kita pasang tensioner bagian bawah ini, langsung saja dipasangnya seperti ini dan ada tempatnya di bagian magnet, di bagian belakang magnet maksudnya guys. Packing kita gunakan original dari Honda Orsinil. Dan untuk pemasangan packingnya kita kasih lem tipis-tipis saja. Tidak apa-apa ya, tapi jangan banyak-banyak. Segini juga sudah cukup banget. Oke, dan tinggal kita pasang kembali saja si block headnya ini yang sudah disetting untuk sim-simannya. Oke, dan kita tarik saja untuk rantai ketengnya ini ke atas. Dan untuk pemasangan block headnya kita paskan di bagian tensionernya. Jadi coakan tensioner itu ada di bagian block headnya teman-teman. Jadi bukan di boringnya. Kita paskan saja. Apabila sudah pas, kita langsung dorong saja ke bawah si block headnya ini. Nah, seperti ini guys. Dan jika dirasa belum pas di bagian tensionernya, kita gunakan tang snap ring atau bekas jari-jari atau obeng min yang kecil juga bisa untuk geser-geser tensioner bagian bawah. Nah, ini udah pas banget. Kita simpan kunci T seperti ini biar aman. Kita pasang satu persatu mur 12-nya dan ringnya dan kita kencangkan secara merata dan secara menyilang ya. Jadi saya tidak menggunakan kunci torsi. Baut yang di pinggir, baut 10 yang panjang-panjang kita kencangkan juga. Dan kita kasih pelumasan sedikit di bagian block headnya biar licin saja. Oke teman-teman, langsung saja kita pasang noken asnya satu persatu untuk bagian in dan bagian X-nya. Dan kita paskan topnya yang baik dan benar seperti apa. Saya paskan dulu ya. Oke, dan kita pasang penutupnya dan bautnya satu persatu dan kita langsung saja kencangkan baut 10-nya ini semuanya, jangan sampai ada yang kelewat ya teman-teman. Langsung saja tonjokan keteng kita ganti menggunakan Honda Beat teman-teman, tetapi harus original
original. Harganya lebih murah teman-teman. Kita pasang baut 10-nya ini dan kita kencangkan saja menggunakan obeng setting ya. Dan kita lihat di bagian ketengnya ini, wah udah tenang, pasti presisi. Dikendorkan dan kita kencangkan lagi. Untuk pengaman keteng ini kita pasang kembali. Kita pasang juga bautnya, baut 10 yang pendek-pendek, dan kita langsung saja kencangkan dan pastikan benar-benar kencang teman-teman. Oke, posisi top di magnet adalah huruf T harus sejajar dengan coakan yang ada di blok magnetnya teman-teman. Dan kita cek bagian noken as in seperti ini. Garis yang ada huruf in-nya itu sejajar dengan blok head-nya, dan bagian X juga sama. Garis huruf X di bagian depan sejajar dengan blok head-nya. Dan untuk memastikan agar tepat, kita hitung dari titik ini ke titik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi harus ada 16 mata rantai ketengnya kalau dihitung dari titik itu. Dan garis ini di bagian noken asnya sejajar dengan blok headnya. Di bagian noken as in dan di bagian noken as X juga ini sama. Ada garisnya teman-teman. Nah ini di ujung ya, harus sejajar. Jadi seperti itu posisi yang baik dan benar untuk top motor CB K56. Tinggal pemasangan ke mesinnya saja. Untuk tutupnya jangan dulu dipasang. Sudah menjadi kebiasaan setiap sore mati lampu, mana akinya lobet lagi. Jadi kita lanjutkan besok pagi saja. Dan pagi pun telah tiba. Kita hidupkan saja dan kita cek olinya naik apa tidak. Alhamdulillah olinya udah naik dengan deras sampai nyemprot ke spakbornya. Oke, kita pasang kembali saja penutup headnya. Radiator sudah terpasang dengan rapi, sudah diisi dengan air juga, dan kita rayan tipis-tipis saja. Oke teman-teman, pekerjaan ini sudah beres dan biayanya menghabiskan uang sekitar 1 juta rupiah bersama barang-barangnya dan jasa kerjanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan biar bermanfaat bagi orang lain.